Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda terlebih dahulu klik subscribe, klik tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan dengan YouTube kami, lebih mudah mengakses YouTube kami berikutnya, khususnya untuk YouTube yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan, kuliah ketiga, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tiga pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, stabilitas sistem keuangan. Ini adalah gambar untuk sebuah ilustrasi tiga pilar utama. Sasarannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang, free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli tahun 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan, overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. ITF merupakan suatu kerangka kerja, framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank PUAB
sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli tahun 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Flexible ITF berpijak pada pengalaman krisis keuangan global tahun 2008-2009. Salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Flexible ITF. Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward-looking, atau kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda atau time lag kebijakan moneter. Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam flexible ITF. Kerangka fleksibel ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu 1. Strategi penargetan inflasi, inflation targeting, sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Keempat, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kelima, penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Pilar yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal,
sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan. Begitu pula gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatar belakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Hasil asesmen sistem keuangan, respon kebijakan Bank Indonesia, serta prospek stabilitas sistem keuangan ke depan secara berkala dipublikasikan melalui kajian stabilitas keuangan. Sejarah Bank Indonesia tahun 1951 dan 1953. Berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi The Javaasche Bank. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia pada waktu itu tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini terdapat Dewan Moneter atau DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI
dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Tahun 1988, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. 1997, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rejim kebijakan moneter dengan inflation targeting framework. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort.
Tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Kita sudah selesai membahas materi Bank Indonesia, dan ini saya ingatkan kembali, Anda mempunyai kewajiban untuk membuat tugas kelompok, menyusun paper dan presentasi. Ini adalah judul paper untuk tugas kelompok. Ini adalah sistematika penulisannya. Penulisan paper tugas kelompok. Dan akhirnya demikian kuliah kita yang ketiga. Untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.